Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berada di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Kita dikuatkan dengan lirik-lirik pujian tersebut. Demikian itu juga menjadi sebuah pernyataan kita di hadapan Tuhan, ya, mengenai kebesaran Tuhan, mengenai betapa Dia melebihi dari segala sesuatu yang kita hadapi. Di bumi ini kita menghadapi banyak hal, tetapi percayalah Allah memberikan kepada kita set of skill, memberi kepada kita kemampuan-kemampuan untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Di Perjanjian Baru ada ayat yang begitu terkenal bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena ketika kamu dicobai, Allah akan memberikan kepada kamu ya, kemampuan, kekuatan untuk kemudian bisa mengatasi hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini catatan khotbah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ada di alamat web yang Saudara bisa lihat di depan. Kalau Anda punya sambungan kepada internet, tentu saja Saudara bisa buka, copy paste atau setidaknya kemudian mengikuti catatan itu karena ada banyak hal yang mungkin tidak sempat saya akan sampaikan atau saya baca di beberapa menit ke depan. Tetapi kita akan membahas malam hari ini, sore hari ini tentang konflik dan pujian. Sepanjang bulan ini kami berusaha untuk memperlengkapi jemaat dengan sesuatu kemudian Anda bisa bawa di hari Senin, dan kemudian Anda bisa terapkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini juga bisa kemudian membantu kita dalam kemudian menghadapi konflik-konflik yang ada di hadapan kita. Kita buka Alkitab kita ke Kitab Mazmur, pasal yang ke-57, ayat yang ke-6. Kita memuji Tuhan sepanjang sesi pujian dan penyembahan yang barusan, dan kita akan membaca ayat ini. Kita bisa baca bersama-sama kalau Bapak Ibu Saudara punya akses ke Alkitab atau ke aplikasi Alkitab, atau Anda masih terbaca tulisan yang ada di layar di depan. Mazmur 57 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tinggikanlah dirimu, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jadi ini adalah sebuah pujian yang dituliskan oleh pemazmur, oleh Daud khususnya, di tengah-tengah konflik yang dia hadapi. Jadi ini pujian yang naik. Kalau Anda baca dari ayat pertama sampai kemudian ayat yang ke-12 di Mazmur pasal 57 ini, dia sedang menghadapi konflik dengan Saul. Tapi di tengah-tengah konflik, dia memuji Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ketika saudara dihadapkan kepada dua kata, konflik, pujian, sepertinya tidak cocok ya. Sepertinya bagaimana mungkin ada pujian di tengah-tengah konflik. Karena secara alamiah, secara natural saat kita ada di dalam konflik, ya, konflik ini secara sederhana adalah gesekan atau ada dua kekuatan yang berpadu gitu ya, yang saling berlawanan di dalam hidup kita, baik itu di luar maupun di dalam. Nah, saat konflik itu terjadi, yang pertama terlintas pasti mengeluh. Yalah, gini-gini amat hidup. Kenapa ini harus terjadi? Ada keluhan yang keluar, tetapi bukan pujian.
Tetapi kita akan belajar pada sore hari ini, malam hari ini, bagaimana kemudian pujian itu kemudian bisa dinaikkan di tengah-tengah konflik. Dan di saat yang sama, konflik itu tidak kemudian mengambil fokus kita, mengambil prioritas kita. Karena hidup kita, fokusnya harusnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, semuanya fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Mazmur 57 dan kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, kita bisa melihat bahwa pemazmur Daud mengeluh. Dia sambat, ya betul ya istilahnya ya, curhat kepada Tuhan. Konteksnya kita bisa lihat di ayat yang pertama bahwa dia dikejar-kejar. Jadi dia lari dari Saul, kemudian dia masuk ke dalam gua. Kalau Bapak Ibu Saudara tertarik dengan kisah lengkapnya, itu ada di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama, kemudian 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Itu kenapa kemudian Daud lari dari Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita masuk ke ayat yang kedua, di sini dia curhat. Kasihani aku ya Allah, kasihani aku, sebab padamulah aku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kasihan aku Tuhan, kasihan. Dulu saya punya teman SD SMP, TK SD SMP, ya karena itu satu yayasan di Kota Batu. Saya punya teman namanya Kasianto. Ada yang punya nama itu? Saya tidak bermaksud menyinggung Anda gitu ya. Tetapi ini kenakalan dulu ya, anak-anak kecil gitu kan suka main-mainin nama orang gitu kan. Jadi kalau di Jawa Timur biasanya kasihan itu kita sebut dengan saken. Sama ya? Enggak ya? Beda ya? Ya kalau di Jawa Timur kami bilang oh saken, itu kasihan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya panggil dia Sakento, gitu, Kasianto. Ya. Cewek dia, tapi nama belakangnya Kasianto. Ya semoga dia tidak melihat khotbah ini ya. Dan Bapak Ibu Saudara, Daud mengasihani dirinya, kenapa? Karena dia ada dalam ancaman. Dia merasa ada seseorang, ada kuasa yang berusaha menghancurkan. Dia merasa bahwa konflik eksternal yang terjadi itu akan menghancurkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide berikut bahwa konflik itu adalah situasi ketika ada kekuatan yang saling bertentangan. Ya, seperti ada satu force, satu kekuatan yang ke arah kanan, tetapi ada kekuatan-kekuatan lain yang melawan itu. Itulah konflik, esensinya seperti itu. Itu terjadi di luar ketika ada orang-orang yang tidak sama dengan pemikiran kita atau dengan keputusan atau dengan kelakuan kita. Atau ada di dalam pikiran kita. Ya. Yang paling relevan mungkin yang baru saja kita lewati dan sekarang sudah nggak bisa ya, nggak bisa protes lagi. Karena sudah dilantik presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tetapi saudara ingat ya, ketika pemilu ada pertentangan ide itu ya. Saya 1, saya 2, saya 3, bodoh kamu pilih 1, kamu yang bodoh. Ya, itu konflik, itu ada di luar kita. Tetapi ada juga konflik yang di dalam kita. Ketika kemudian, saudara, kalau 1, wah orangnya nggak jujur nih. Sorry, bukan bermaksud yang kemarin ya. Kalau 2 orangnya begini nih. Ketiga, jadi kemudian di pikiran kita ada ide yang saling bertentangan juga. That's also conflict. Jadi konflik itu bisa ada di luar atau di dalam kita. Nah, apa yang dihadapi oleh Daud saat ini adalah konflik yang datang dari luar. Perbedaan pikiran, perbedaan
maksud dan tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk kemudian tentu saja kehebatan, kemenangan Israel dan lain sebagainya. Tetapi Saul melihat apa yang Daud lakukan itu sebagai ancaman. Anda biasanya lihat ini juga di perusahaan atau di organisasi apapun. Ketika ada seorang anak baru atau anak muda yang punya kemampuan dan lain sebagainya, kemudian ada orang-orang yang lebih senior yang merasa terancam, bisa jadi kemudian mereka berusaha untuk crush this rookie gitu ya. Anak muda ini berusaha ditekan. Itu terjadi dimanapun. Itu bisa terjadi dimanapun. Nah, hal yang sama kira-kira seperti itu. Ya, Daud ini begitu hebat dalam berperang, dia begitu punya kesan karisma yang baik di hadapan orang Israel, sehingga Saul sebagai raja pertama Israel dia bilang, waduh, ini ancaman ini. Jadi sebelum dia merebut tahtaku, saya bunuh duluan. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Nah, seseorang yang menghadapi konflik eksternal biasanya punya strategi penanganan khusus. Ya, mereka mengembangkan strategi penanganan konflik ini supaya konfliknya reda, supaya selesai. Nah, saya akan angkat beberapa hal yang mungkin Anda bisa bawa atau Anda bisa pelajari dan bawa di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah penghindaran. Ya, Daud menghindari konfrontasi langsung dengan Saul. Ada konflik, tetapi dia berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Saul. Kenapa? Karena dia tahu bahwa meskipun dia memiliki kesempatan untuk bisa membunuh Saul, tetapi dia tahu itu bukan pilihan yang terbaik. Dan kalau kita melihat kisah Daud dan Saul, terbukti bahwa keputusan Daud itu keputusan yang tepat untuk tidak membunuh Saul meskipun dia punya kesempatan untuk itu. Ya, jadi dia menghindari untuk kemudian tidak melakukan sesuatu yang akhirnya saling melukai orang lain, demikian juga melukai rencana Allah yang ada di dalam diri Daud. Nah, inilah kenapa kemudian saudara kita juga belajar ya, dalam menghadapi konflik ada hal-hal yang kadang-kadang Anda harus konfrontasi langsung, tetapi ada hal-hal yang saudara harus hindari dulu. Kenapa? Karena kalau kemudian saudara hadapi atau Anda langsung konfrontasi secara langsung, bisa jadi itu akhirnya malah merusak kedua belah pihak. Jadi, merusak orang yang saudara berkonflik, demikian juga merusak apa yang kemudian ada di dalam diri saudara. Ya, Anda bisa baca itu di 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 7. Ya, asal jangan disalahgunakan ya, penghindaran ini berarti ini strategi yang boleh dipakai. Kalau saya lagi marahan sama orang, kemudian menghindar. Nanti saudara lihat ya, di ibadah raya kedua, pendeta Yosef bicara tentang konflik, jangan membangun tembok, kata beliau. Gitu ya. Jadi jangan kemudian menutup diri, sehingga kemudian tidak mau tahu dengan konflik yang terjadi, seakan-akan tidak ada, padahal itu tetap ada. Ya, semoga Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita, seperti Daud diberi kebijaksanaan untuk menghindar dari Saul secara langsung. Yang kedua, kompetisi. Yang saya maksud dengan kompetisi di sini bukan berarti kemudian perlombaan yang ada wasitnya dan ada skorernya gitu ya, ada yang menilainya. Tetapi yang dimaksud adalah ini strategi yang dipakai oleh seseorang, kalau dalam kisah ini adalah konteksnya Daud, untuk membuktikan bahwa dia memiliki kualitas yang lebih baik dari lawannya. Jadi saudara punya konflik dengan seseorang, tetapi saudara membuktikan bahwa saya lebih baik dari orang yang berusaha menjatuhkan saya atau yang berusaha untuk menyerang saya ini. Contohnya ketika Daud melawan Goliat di 1 Samuel 17
ayat 41 sampai 47. Sorry ya, saya tidak bisa membaca langsung, saudara tentu bisa mencatat atau membuka selagi saya menjelaskan ini. Jadi Daud menggunakan strategi kompetitif ketika menghadapi Goliat. Dengan keberanian yang dia miliki, dengan kepercayaan diri yang dia miliki, ia kemudian mengalahkan Goliat dengan alat yang sederhana. Meskipun Goliat secara di atas kertas, dia punya pengalaman, dia punya kekuatan dalam pertempuran itu. So David proved himself, I am better. Saya lebih baik. Kadang-kadang ketika ada konflik Bapak Ibu Saudara, saudara tidak perlu menghancurkan lawanmu. Seringkali itu yang kita pikirkan, kalau dia hilang di atas muka bumi, kelihatannya akan lebih baik gitu. Saudara tahu kan, hubungan antara Saul dengan Daud itu mertua dengan menantu. Saul itu mertua, Daud itu menantu. Ada konflik antara mertua dan menantu. Ya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau Anda menghadapi konflik dengan mertua Anda atau dengan menantu Anda, apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Aduh, kalau mertua saya hilang kelihatannya akan lebih baik dunia ini, gitu ya. Atau kalau menantu yang seperti ini nggak ada, kelihatannya akan lebih baik dunia ini. Kadang-kadang bukan itu yang harus kita lakukan untuk mengatasi konflik, tetapi membuktikan diri bahwa saudara lebih baik. Nah, Daud membuktikan diri dia lebih baik dari Goliat yang dengan sombong menantang orang Israel, yang menjadi sumber konflik eksternal di kerajaan Israel. Daud melawan bukan karena sekedar dia punya keahlian dan pengalaman, meskipun dia memiliki itu. Ya, dia pernah mengalahkan beruang, dia pernah mengalahkan singa, ya, tidak dengan senjata AK-47, hanya dengan tongkat, hanya dengan tangan yang kosong. Dia punya pengalamannya, tetapi lebih dari itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Samuel 17, Daud berbicara apa? Kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Allah. Ini yang menjadi kualitas pembeda kita harusnya. Bahwa Anda adalah anak Allah. Anak Allah dalam konflik tidak kemudian keluarin pistol dan tembak orang yang berkonflik dengan dia. Kita lihat itu banyak di berita ya. Ketika ada road rage, ada mobil satu menyalip yang lainnya, kemudian yang satu keluarkan pistol. Saya rasa itu bukan, saya nggak tahu ya, dia anak Tuhan, dia percaya Yesus atau tidak, tetapi harusnya itu bukan kelakuan seorang anak Tuhan. Kamu datang dengan mobil cepat, saya datang dengan pistol saya. Kan nggak gitu. Harusnya kita ingat, saya anak Tuhan. Apakah benar saya harus melakukan hal yang seperti ini? Tunjukkan kualitas yang lebih baik daripada orang yang berusaha mengancam saudara atau berkonflik dengan Anda. Tunjukkan kualitas yang lebih baik demi nama Tuhan. Yang ketiga adalah kolaborasi. Di poin ini serupa dengan strategi negosiasi sebenarnya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Ya, kita bernegosiasi, kita berkolaborasi untuk menemukan sebuah solusi yang menguntungkan semua pihak. Jadi orang berkonflik dengan Anda, tetapi Anda berusaha, oke, coba kita cari solusinya. Ayo kita duduk bersama. Kembali ke contoh Daud, kita bisa lihat dia menggunakan hal ini ketika ada konflik dengan keluarga dari mendiang Saul. Ya, Saul mati di dalam pertempuran, dia gugur dalam pertempuran. Kemudian keluarga Saul masih menguasai 11 suku, masih menjadi
raja atas 11 suku Israel. Daud baru diangkat menjadi raja atas kaum Yehuda, satu suku saja. Jadi 11, satu. Ya, karena ada 12 suku kan di dalam Israel. Tetapi kemudian ada dinamika yang terjadi, panglima dari kerajaan Israel yang 11 suku ini namanya Abner, dia kecewa dengan kepemimpinan Mephiboset, keturunan dari Saul, kemudian dia berbicara dengan Daud. Daud mengambil kesempatan ini untuk berkolaborasi, menyelesaikan konflik bukan dengan bunuh-bunuhan, tetapi dengan berkolaborasi. Oke, kita saudara, kamu punya 11 suku, saya punya satu suku. Kemudian Abner berkata, nanti Bapak Ibu Saudara coba ya baca di 2 Samuel 2 ayat 4 sampai 11, 2 Samuel 3 ayat 12 13 dan ayat yang ke-19. Abner berbicara, oke, saya akan bawa 11 suku untuk tunduk kepada kamu sehingga kamu akan menjadi raja atas 12 suku. Sayangnya ya kalau Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya, Abner dibunuh oleh Panglima Daud tanpa sepengetahuan Daud. Ya, jadi tricky. Gitu ya. Ada orang-orang yang dipercaya oleh Daud, tetapi dia melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Daud. Ya, Daud marah ketika itu terjadi. Tetapi saudara, intinya adalah ada strategi ini. Bagaimana saudara berkolaborasi, bernegosiasi, supaya konflik itu tidak berakhir menjadi saling menghancurkan. Sebenarnya masih ada strategi penyelesaian konflik eksternal yang lain. Mediasi contohnya, misalnya. Ya, mediasi itu adalah ketika seseorang membutuhkan atau dua orang yang mengalami konflik membutuhkan orang ketiga. Ya, jadi mediator. Atau arbitrase, ini istilah hukum ya. Arbitrase adalah ketika dua orang yang berkonflik, kemudian orang yang ketiga ini punya kekuatan yang mengikat, jadi ketika diambil keputusan, dua pihak ini harus nurut. Istri saya bekerja di bidang hukum, jadi dia sempat mengambil kursus legal arbitrage, ya. Jadi untuk melakukan arbitrase secara hukum, jadi antar negara atau antar perusahaan yang memiliki konflik kepentingan. Nah ini strategi-strategi yang saya rasa nggak akan saya sampaikan di sini karena juga kita tidak punya waktu yang banyak untuk itu. Tetapi saya akan lanjut saja bahwa apa yang dialami oleh Daud, dia ada di dalam sebuah konflik yang kompleks gitu ya. Karena secara eksternal dia mengalami ancaman, tetapi juga secara internal dia punya konflik yang terjadi di dalam dirinya. Hal ini wajar tentu saja karena manusia tidak bisa memisahkan apa yang terjadi di dalam dan apa yang terjadi di luar. Sesuatu yang terjadi di dalam kita itu memengaruhi yang di luar kita, apa yang di luar kita juga memengaruhi apa yang di dalam kita. Gitu ya. Tadi di ibadah pertama saya memberikan contoh ketika saudara kemudian punya banyak pikiran, ada banyak hal konflik di dalam diri Anda dan belum punya jalan keluar, kemudian Anda berbicara dengan kasar kepada orang lain, akhirnya menimbulkan konflik dari luar. Konflik di dalam belum selesai, sekarang orang lain yang nggak terima dengan perkataan Anda, dengan kata-kata kasar Anda, dengan kata-kata nyinyir Anda, akhirnya jadi punya konflik dengan Anda. Gitu ya. Jadi apa yang di dalam akhirnya merembet keluar dan juga sebaliknya. Nah, Daud juga demikian. Meskipun dia mengalami ancaman pembunuhan dari Saul, tetapi juga di dalam dirinya dia bertentangan. Ada pemikiran-pemikiran yang bertentangan. Saya tidak bisa menjelaskan banyak tentang hal ini karena saya sudah pernah sampaikan di minggu pertama. Ya, khotbah tentang bagaimana menangani konflik. Ya. Tetapi hari ini, malam ini, kita akan belajar bagaimana kemudian Daud menangani konflik internal di dalam dirinya.
Nah, yang dihadapi Daud sebagai referensi untuk Bapak Ibu Saudara bahwa dia adalah menantu tetapi juga bawahan dari Saul. Ya, ini yang bikin susah gitu kan. Kadang-kadang kalau perusahaan keluarga yang bikin sulit kan kayak gini toh. Anda punya mertua yang juga bos Anda gitu loh. Waduh, ini kalau ada masalah repot nih. Ya, urusan rumah bisa kebawa ke perusahaan, urusan perusahaan bisa kebawa ke rumah. Gitu ya. Jadi ini kira-kira konflik yang dihadapi oleh Daud. Saya sampaikan juga di ibadah pertama tadi, kemungkinan ini adalah double approach avoidance conflict. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa cari tahu dari khotbah sebelumnya. Kemudian yang kedua, Saul itu diurapi. Daud tahu betul mengenai hal ini, tetapi Daud merasakan langsung bahwa niat membunuhnya Saul ini luar biasa. Saudara bisa bayangin ya, saudara dikejar-kejar oleh orang yang saudara anggap bahwa dia diurapi Tuhan. Kan itu agak aneh. Ini diurapi Tuhan, tapi kok jahat ya gitu. Misalnya seperti itu. Saya berharap Anda tidak melihat gereja atau staf gereja seperti hal ini gitu ya. Kami berharap kami bisa merepresentasikan Kristus meskipun banyak kelemahan yang kami miliki. Tetapi saudara bisa lihat ini konflik yang dihadapi oleh Daud. Dia mau lawan Saul tapi dia orang yang diurapi. Itulah kenapa ketika kemudian anak buahnya suruh itu bunuh aja Saul. Ya. Ketika Saul masuk ke dalam gua di mana Daud dan pengikutnya sedang bersembunyi di gua itu. Ya. Daud udah konflik di dalam dirinya tetapi kemudian dia ambil keputusan, no, tidak, bukan ini yang harus saya lakukan. Jadi kompleks sekali yang dihadapi oleh Daud. Tetapi mari kita belajar 3 hal. Ya, strategi penanganan konflik internal yang kemudian dilakukan oleh Daud berdasarkan kalau kita baca di Mazmur 57. Yang pertama, Daud melakukan refleksi diri. Ya, bukan memijat-mijat diri sendiri, bukan. Refleksi diri, dia berpikir, dia mengakui kelemahannya, dia memohon belas kasihan Allah. Di ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca, dia menggambarkan dirinya seperti seseorang yang butuh naungan sayap untuk berlindung. Ketika Anda berbicara tentang naungan sayap, itu selalu orang yang dinaungi itu adalah orang yang lebih lemah. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti belajar kitab Rut ya, itu juga berbicara tentang itu. Ya. Kembangkanlah sayapmu atas kami. Ya, berarti orang yang memintanya itu lebih lemah daripada orang yang diminta. Nah, Daud menyadari bahwa dia lebih lemah. Tuhan, aku lemah, aku butuh Engkau, aku butuh naungan sayapmu sampai bahaya berlalu. Meskipun Daud punya kekuatan, meskipun dia punya kesempatan, tetapi dia tahu Allah yang akan menyelesaikan ancaman yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat dari Mazmur 57. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang keenam, Daud memuji Allah karena kemuliaannya. Jadi saudara bisa melihat ketika ada sesuatu yang ada pergumulan di dalam dirimu, coba lihatlah di mana Tuhan. Lihatlah diri kita sebagai bagian yang membutuhkan Tuhan. Poin yang kedua, identifikasi. Ya, dia mengidentifikasi apa? Pemicu dari konflik. Karena konflik itu tidak tiba-tiba muncul. Kita lihat di ayat yang kelima, Daud melihat bahwa ada ancaman yang mengancam dirinya. Dia seperti diserang oleh singa. Ya. Nyawanya terancam. Itu menekan jiwa Daud sampai di ayat yang ketujuh, Daud berkata, mereka menundukkan jiwaku.
Jadi dia ada di dalam stres, dalam depresi, dalam hal yang sangat menekan dirinya. Tetapi ketika dia menemukan pemicu-pemicu itu, dia melihat di saat yang sama dia bisa tetap memuji Allah. Di ayat yang ke-8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bagaimana mungkin ya, seseorang yang sedang ada di dalam konflik tetapi kemudian dia memfokuskan dirinya kepada pujian kepada Allah. Kenapa? Karena dia nggak mau jatuh ke dalam jurang depresi. Ia mau bangun dan memuji Allah. Dia di ayat ke-9 bahkan berkata, bangunlah hai gambus dan kecapi. Dia mau bermusik bagi Tuhan. Diakui atau tidak, musik itu menenangkan. Anda bisa main musik atau tidak, Anda mengerti musik baik atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Karena musik itu tetap akan membuat seseorang lebih tenang. Nah inilah yang kemudian kenapa pujian dan penyembahan itu identik dengan musik. Meskipun tidak selalu gitu ya. Anda memuji dan menyembah Tuhan harus ada musiknya. Tetapi itu begitu identik. Kenapa? Karena musik itu mampu mengangkat jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti juga bahwa pemicu konflik seringkali adalah kehilangan iman dan tujuan hidup. Saat Anda kehilangan iman saudara kepada Tuhan yang kuat, yang hebat, yang mampu, yang mengatasi segala hal, maka kemudian kita biasanya melihat diri kita, sudahlah, lebih baik saya membunuh diri saya. Ya, gembala kemarin sempat khotbahkan ya, tragedi yang sangat mengerikan ketika sekeluarga memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mereka kehilangan iman mereka. Nah ini ketika ada konflik, saya nggak tahu kalau nggak salah karena utang ya, itu mereka mengambil keputusan itu. Orang tuanya mengambil keputusan itu. Jadi ada konflik eksternal yang mereka tidak bisa hadapi, kemudian mereka mengambil keputusan untuk itu. Tetapi ketika Anda ada di dalam Tuhan, Anda selalu punya harapan dengan memuji Allah. Tentu saja konflik itu nggak langsung hilang begitu saja, nggak bisa. Tetapi setidaknya fokus kita berubah dari diri kita sendiri kepada Allah yang kuat di dalam diri kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai yang 26 menjadi contoh bagaimana Paulus dan Silas di Perjanjian Baru mengatasi konflik yang menimpa mereka. Mereka bisa mengeluh, mereka bisa protes kepada Tuhan, tetapi yang mereka ambil keputusan di ayat yang ke-25, mereka menyanyi puji-pujian kepada Allah. Ketika Anda mengidentifikasi apa yang membuat pikiran Anda nggak bisa tenang, Anda nggak bisa memutuskan kawin enggak ya, atau Anda memutuskan kerja ini atau kerja itu ya, kerja ini, saudara harus mulai mengerti, ya, kembali memuji Tuhan, pujilah Allah, supaya kemudian fokusnya bukan kepada dirimu, tetapi kepada Allah yang engkau sembah. Ini membawa kita ke poin yang ketiga, ya, bahwa kita harus kemudian mengambil prioritas. Dalam konflik, prioritas itu seringkali adalah kepentingan diri kita sendiri. Aku, gimana aku bisa lepas, bagaimana aku bisa bebas, bagaimana aku bisa lebih nyaman dan lain sebagainya. Daud juga terjebak dengan hal itu sebenarnya di ayat yang kedua dari Mazmur 57, dia mengasihani dirinya sendiri. Tetapi kemudian di ayat 8 dan 9 dari Mazmur 57, kemudian ada shift, ada perubahan prioritas.
Dia sadar bahwa ada banyak hal yang bisa disyukuri. Kadang-kadang kita tidak bersyukur atau kita kemudian terjebak dalam konflik karena kita fokus kepada apa yang kita tidak miliki. Wah, tetangga udah punya ini nih. Masa saya nggak punya? Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa, babi ngepet. Ya udah, nyolong aja duit kantor. Kenapa itu terjadi? Karena kita fokus kepada apa yang kita nggak miliki. Padahal sebenarnya misalnya saudara sudah punya keluarga yang baik, Anda punya pekerjaan yang baik. Hanya karena orang lain punya sesuatu yang lebih, kemudian itu men-trigger diri saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi tetapkan prioritasmu, apa prioritas kita sebagai umat Tuhan. Yesus pernah memberikan sebenarnya pedoman prioritas kepada kita di Markus pasal yang ke-12. Dikatakan demikian di ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama. Jadi ini prioritas kita harusnya ketika kita mau ambil keputusan. Boleh enggak ya, boleh enggak ya, boleh enggak ya Pak, boleh enggak ya. Nah, kembali ke sini. Apakah keputusanmu itu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan dan menunjukkan kasihmu kepada sesama? Pak, cinta itu kan gak bisa dibohongin ya Pak. Jadi boleh dong harusnya selingkuh. Hei, kamu selingkuh itu mengasihi Tuhan gak? Dengan kamu selingkuh itu kamu mengasihi sesamamu gak? Kalau enggak, don't do that. Enggak usah nanya lagi, sudah ada prioritasnya. Dan apapun yang saudara ambil keputusan ke depan. Ini yang kemudian menjadi prioritas. Yesus yang menjadi contoh kita sebenarnya juga punya ya banyak hal. Ya secara spesifik tidak ada ya dia menunjukkan dia memuji Allah di tengah konflik, tetapi di ayat-ayat yang Bapak Ibu Saudara lihat di depan itu kita bisa melihat bahwa Yesus mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya hanya bagi nama Tuhan. Dan semoga di tengah-tengah konflik apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang hadapi, menantu, mertua, konflik keluarga, konflik di pekerjaan, konflik di dalam diri, Anda mau memutuskan mengambil pilihan A, B, C, semoga Anda tetap bisa memuji Tuhan.